Tumpeng tumindak sing lempeng, yen mentu kudu mempeng. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata tumpeng? Sesajen, nasi, adat, ritual, apa saja yang berkaitan dengan tumpeng? Oke. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan, lebih tepatnya kita belajar bareng saja ya untuk masalah tumpeng, filosofi tumpeng yang kita kenal dengan nasi berbentuk kerucut menyerupai gunung, bisa berwarna putih, nasi putih biasa, atau berwarna kuning, nasi kuning, atau dicampur, ada yang kuning ada yang putih. Itu sudah berubah ya, tiap daerah beda-beda untuk bentuk-bentuknya. Oke. Sebelum berbicara ke filosofinya, kita bahas dulu asal muasalnya kali ya, asal muasal. Tapi ini menurut salah satu versi. Jadi mungkin ada versi yang lain, dan versi yang saya sampaikan menurut apa yang saya pelajari di sini. Tumpeng dalam sejarahnya bisa kita pahami sebagai sarana untuk pemujaan, bukan pemujaan, untuk upacara ya, untuk ritual seperti itu. Di era sebelum Hindu ya, sebelum Hindu di tempat kita, atau ada beberapa yang mengatakan ini di era Hindu, ada yang mengatakan di era sebelum Hindu. Oke lah, itu semua kita anggap oke gitu. Yang paling penting nanti filosofi yang ada di tumpeng itu, filosofi yang bisa kita ambil pelajaran yang bagus untuk kita terapkan dalam kehidupan kita semua, khususnya kita sebagai orang Indonesia, masyarakat Nusantara dan Jawa khususnya. Jadi dalam tumpeng itu yang pertama kita bentuknya kerucut. Yang dimaksudkan adalah menyerupai gunung. Karena gunung dianggap oleh para leluhur kita, nenek moyang kita, dianggap tempat untuk bersemayam para dewa-dewi. Nanti dulu, jangan langsung ngomongin ini bahas hal-hal mistis, kafir atau apapun, nanti dulu. Ini kita lagi belajar, jangan langsung menjustifikasi seperti itu, oke? Tumpeng yang berbentuk kerucut menyerupai gunung dimaksudkan adalah menggambarkan ini gunung sebagai tempatnya para dewa-dewi bersemayam ya, jadi untuk memuja gitu ya. Di era Hindu bergeser menjadi dijadikan dalam upacara adat-adat Hindu, upacara-upacara yang berkaitan dengan keagamaan Hindu. Ini di versi ini ya, di versi lain ada, silahkan dibaca, literaturnya banyak. Dan berjalan waktu kita geser ke era Islam, masuk Islam. Budaya adat tumpeng ini diadopsi ke Islam, dan itu tetap bisa dijalankan sampai sekarang, bahkan walaupun beberapa pihak ada yang tidak menyukai itu karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada yang bilang ini haram lah, ini apalah, ini itulah. Tumpeng itu haram bos. Kalau dibikin udah sempurna bagus, dibikin buat nggaplok raimu, tumpeng haram tuh. Jadi di era Islam ya, tumpeng punya akronim. Akronim maksudnya kayak singkatan begitu. Tumpeng, tumindak sing lempeng. Artinya tumindak itu berbuat, bertindak, lempeng lurus. Jadi kita harus bertindak yang lurus, yang benar maksudnya. Terus yang kedua, metu, yen metu kudu sing nyerempeng. Dalam arti kalau kita sudah keluar metu, nyerempeng maksudnya sungguh-sungguh, mempeng atau nyerempeng. Tahukah kalian kalau tumpeng itu punya nama lain? Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum, yaitu buceng. Ada tumpeng, ada buceng. Buceng di sini pada akronim buceng ini nyebut yang kencang. Dalam artian bahasa Indonesia, kita menyebut yang sungguh-sungguh, menyebut dengan keras, dengan sering menyebut Tuhan maksudnya ya. Kita lebih sering ke konteksnya, kita sering mengingat Tuhan, selalu mengingat Tuhan, malah bukan sering, selalu, always.
Jadi dalam tumpeng itu seperti itu. Dan filosofinya dari tumpeng ini ya kita berserah diri gitu loh. Kita berserah diri kepada yang Maha Kuasa. Makanan pendamping di sekitar tumpeng ini kalau dijabarkan masih panjang banget ya, tapi nanti videonya kelamaan malah kalian jenuh atau bosen. Mungkin kita bikin di part lain. Kita tak jelasin secara singkat saja. Makanan pendamping tumpeng biasanya berjumlah 7 berjumlah 7. Karena angka 7 dalam bahasa Jawa pito itu agak sedikit sakral ya. Ada angka pitu itu memiliki nilai tersendiri. Karena dalam kepercayaan orang Jawa, pitu itu berarti pitulung atau pertolongan, pituduh atau petunjuk, pitutur atau ucapan dan doa. Pitu, pitulung, pituduh, pitutur. Dari angka saja kita sudah bisa membayangkan betapa hebatnya leluhur kita, nenek moyang kita dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan. Jadi kita sebenarnya peradabannya tinggi bos, cuman tergerus gitu loh, dan seolah-olah ditutupi gitu biar kelihatan jelek terus kayak gitulah. Aslinya kalau dipelajari, wow, mencengangkan sekali ya. Terus lanjut lagi ke tumpeng tadi. 7 jenis makanan pendamping yang ada di sekitar tumpeng ya. Jadi ada 7 unsur di sini ya. Yang pertama nasi, terus ada ikan lele. Oh, ingkung dulu. Nasi, terus ingkung 2 ya. Terus ikan lele, ikan teri, terus ada sayur urap ya. Terus ada telur tadi udah belum. Terus sambal. Ya, jadi nasi, ingkung, lele, teri, telur, urap, sambal. Jadi ada 7. Dan 7 ini juga punya arti masing-masing ya. Dia punya filosofinya sendiri-sendiri dalam unsur tumpeng tadi yang melengkapi tumpeng tadi. Kalau mau dijelaskan secara singkat begini deh. Nasi itu berwarna putih, artinya harus bersih. Yang kuning itu wening atau hening, kita khusyuk. Terus ikan lele itu keuletan kita menjalani hidup. Ikan teri menggambarkan kerukunan karena bergerombol. Telur itu filosofinya kita harus ingat asal muasal kita. Telur itu cikal bakalnya ayam ya. Oh, yang penting malah belum ini, ingkung jinangkung manekung, maksudnya kita terikat ya, itu manekung. Terus sampai mana tadi saya lupa lah. Ingkung sudah, lele sudah, teri sudah, telur sudah, urap. Urap, sayur urap kan macam-macam tuh. Urap, urup, urip, maksudnya begitu, bermacam-macam kehidupan. Nanti di dalam urap ini ada banyak lagi susunannya. Terus yang terakhir sambal ya. Sambal dari cabai biasanya seperti itu. Filosofinya ya warna-warni gitu ya, bermacam-macam. Jadi itu secara singkatnya filosofi tumpeng ya. Tumindak sing lempeng nyebuto sing kenceng, bu tumpeng. Terus yang bujeng nyebuto sing kenceng. Tumpeng tumindak lenceng, yen metu kudu nyerempeng. Jadi kebudayaan atau tumpeng ini peninggalan dari leluhur kita, sudah sepatutnya kita jaga. Jangan dicemooh, dihina-hinakan. Tumpeng nggak sesuai dengan syariat Islam, ini bentuknya beginilah, haram lah, syirik lah, bid'ah lah. Betul, kita itu udah diwarisi hal yang begitu luar biasa. Mbok ya dijaga, jangan dihina-hinakan. Kita itu punya tradisi, punya budaya sendiri. Selama nggak melanggar syariat agama ya it's okay, no problem kan. Jadi cukup sekian untuk pertemuan kita, pembahasan tentang filosofi tumpeng ini. Kalau dirasa bermanfaat, menarik, silahkan di share, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Nanti kita belajar lagi tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan budaya kita, yaitu budaya Jawa. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.